What happened? Tidak cukup? That's all war. Hey China. Tidak cukup. Hai geng, suaraku udah lumayan kembali nih walaupun masih agak-agak serak nih kalau kalian lihat kita ada Hansaplast, kita habis operasi tenggorokan. Bohong deng, habis cukuran kebeset. Ada-ada aja ya, suara udah mau hilang, pakai kebeset begitu. Ntar jakun kita hilang, bahaya. Ya udahlah, seperti biasa, kalau ada yang heboh-heboh dan viral-viral nih, yang lagi diperbincangkan netizen plus 62, pasti banyak dari kalian para majikan yang menugaskan diriku untuk membahasnya. Dimana memang belakangan ini lagi rame tuh perdebatan mengenai orang-orang Rohingya yang berbondong-bondong datang ke Indonesia, tepatnya ke Aceh, yang menurut berita katanya tidak diterima tuh kedatangannya. Dan banyak juga video-video yang beredar mengenai hal-hal yang diperbuat mereka, yang membuat orang tuh melihatnya semacam apa ya, kayak tersulut emosinya. Misalkan aja sudah diberi bantuan makanan, tapi malah kayak dibuang, dan attitude-nya yang katanya pada kurang sopan. Ya semua ini kan katanya terus ya. Jadinya ada perdebatan antara orang-orang yang pro untuk membantu tuh orang Rohingya, yang manakah mereka gimana pun juga tuh pengungsi yang terdampar tuh di Aceh, dimana semua atas nama kemanusiaan. Tapi tentunya juga ada orang-orang yang kontra, karena oknum-oknum dari para pengungsi Rohingya ini dinilai bisa membahayakan dan tidak mempunyai atau mengindahkan aturan-aturan beserta kesopanan yang ada di Indonesia. Sampai-sampai berita ini semacam apa ya, kayak memanas banget, hingga banyak tuh sampai bawa-bawa negara lain yang katanya kapok dan sudah melarang untuk para orang-orang Rohingya ini tuh masuk ke wilayah mereka. Ya sebenarnya mah hal-hal seperti ini udah biasa ya, di mana-mana juga kalau ada suatu permasalahan pasti ada yang pro dan kontra. Karena belum lama ini juga kan permasalahan mengenai Palestina dan Israel yang menggema di dunia, itu juga ada aja antara kubu A sama kubu B. Dan permasalahan mengenai orang Rohingya yang datang ke Indonesia ini, itu disebut-sebut memiliki kemiripan atau kayak takutnya menjadi cikal bakal seperti masalah di Israel dan Palestina. Apa benar bakalan begitu? Makanya yuk kita bahas supaya kita bisa lebih paham lagi nih tentang sebenarnya apa sih yang lagi diributin nih sama orang-orang, dan sebenarnya siapa juga nih orang-orang dari Rohingya. Ya di sini kita rangkumin background secara singkat aja ya, biar gampang gitu. Kenapa masalah ini tuh beritanya bisa sampai rame? Jadi sebenarnya beritanya ini tuh memanas dimulai di bulan November kemarin, tepatnya mulai di tanggal 14 November, di mana ada kloter pertama dari orang-orang Rohingya di November itu yang tiba-tiba datang ke pantai Aceh sebanyak 196 orang, dan mereka itu mendarat di Desa Kule, Kecamatan Muara 3 Aceh PD. Lalu kemudian besokannya di tanggal 15 datang lagi tuh sebanyak 174 orang di daerah Pasirande, Kecamatan Bate Aceh PD, gengs. Nah, semua orang-orang Rohingya ini tuh datangnya menggunakan satu kapal yang udah reot banget kapalnya. Kalau kalian lihat tuh kapal tuh mungkin juga bingung, karena kok kapal seperti itu tuh digunakan untuk berlayar dari daerah Bangladesh yang jaraknya tuh jauh banget, sekitar 1.800 km, guys. Bayangin orang-orang ini sejauh itu berlayar dengan kapal seperti itu dengan muatan yang ratusan orang. Ini One Piece apa gimana? Ya kita aja misalkan yang mau nyebrang dari Batam ke Singapura naik ferry itu kan sebentar, tapi kan udah mabuk gitu ya, padahal juga perahunya bagus gitu ferry. Ini lagi kapal reot yang kagak ada atapnya diisi ratusan orang desak-desakan sejauh itu. Kan kayak apa kabar ini ya? Jadi memang ada tujuan tertentu dari orang-orang ini yang segitu relanya naik kapal begitu sejauh itu, yang nanti hal ini akan kita bahas ya. Karena menurut desas-desus berita yang beredar juga, mereka itu juga harus membayar sekian uang, gengs, untuk bisa pergi menggunakan kapal tersebut. Nah tapi ternyata kedatangan mereka pada November kemarin itu ditolak oleh warga Aceh, dan hal inilah yang diangkat di berita-berita. Kalau warga Aceh atau ya Indonesia ya, itu menolak pengungsi Rohingya, yang seakan-akan kayak tega bener. Dan karena ditolak nih, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi dan tiba di daerah Ulemadung, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Jadi ini masih di bagian Aceh tapi bagian yang lain ya, gengs. Dan ternyata warga sana nolak juga sama. Nah pertanyaannya kan berarti kenapa ditolak? Dari sinilah rame tuh pro dan kontra mengenai hal ini. Ya sekilas ya kalau kita lihat muka dari orang-orang Rohingya ini tuh mirip banget sama orang-orang India. Namun sebenarnya kata Rohingya sendiri itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan komunitas orang-orang Muslim yang berada di wilayah bagian Rakhine atau Arakan dari negara Myanmar, yang mana itu juga berbatasan langsung dengan negara sebelahnya Bangladesh. Nah, kalau kalian bertanya apakah Rohingya ini adalah salah satu etnis dari penduduk Myanmar asli? Jawabannya itu masih menjadi perdebatan. Karena menurut sejarahnya, dulu ini aslinya ada yang bilang kalau orang Rohingya ini memang tinggal di Myanmar dari awal. Namun di sisi lain juga ada yang mengatakan kalau mereka itu adalah sebenarnya pendatang dari daerah India, makanya mukanya mirip India. Yang jelas, masyarakat Rohingya ini tuh mulai mendapatkan diskriminasi hingga pengusiran dari Myanmar itu sejak tahun 1942. Karena ini kita ceritain sejarah singkatnya aja ya. Permasalahan hidup kalian kan pasti banyak ya. Jadi biar
Gampang aja udah. Waktu zaman Perang Dunia Kedua dulu, itu dikatakan kalau masyarakat Rohingya ini tuh pro-nya ke Inggris. Sedangkan penduduk asli Myanmar itu berpihaknya kepada Jepang. Alhasil, masyarakat asli Myanmar itu menganggap orang-orang Rohingya ini yang merupakan minoritas di sana itu seperti berkhianat terhadap mereka karena membela kubu yang berbeda. Jadi di sini kalau dikatakan ada permasalahan agama itu sebenarnya di awalnya enggak. Karena kan yang digodok atau digoreng beritanya itu adalah Rohingya ini adalah etnis yang beragama Islam, jadinya tidak disukai oleh masyarakat Myanmar yang mayoritasnya agamanya Buddha. Jadi kalau ditelusuri dalam sejarahnya nggak ada hubungannya sama agama. Lebih ke tadi tuh beda kubu, yang satu pro Jepang, satu lagi pro Inggris. Sampai akhirnya Inggris kalah, balik deh tuh ke negaranya. Dan sementara orang-orang Rohingya yang tadinya bela Inggris tetap masih di Myanmar, kagak ikut dia ke Inggris. Jatuhnya berarti dia kan tinggal di wilayah musuh. Orang bertentangan dengan masyarakat Myanmar yang membela pro Jepang. Ya masyarakat Myanmar kan kayak kemarin lu bela-belain Inggris. Sekarang Inggris kalah, lu tetap di sini. Ya nggak mau masyarakat Myanmarnya, singkatnya begitu. Dan hal itu menjadi apa ya? Cerita ataupun sejarah turun-temurun yang membuat orang-orang asli Myanmar nih gak suka aja udah bawaannya sama orang-orang Rohingya. Karena seperti dicap pengkhianat. Walaupun udah turun-temurun beberapa dekade ya. Tapi jadi udah kayak kedoktrin terus lah. Nah, yang menjadi salah di sini adalah para tentara Myanmar itu memang seperti ingin menghapuskan orang-orang Rohingya ini dari wilayah mereka. Yang mana disebut juga dengan istilah genosida. Karena ya tadi kebenciannya udah dianggap sebagai pengkhianat. Yang mana istilahnya dari leluhurnya emang udah kagak suka, ya udah sampai keturunannya pun kagak suka. Makanya ini dibilang agak-agak mirip sama cerita Palestina dan Israel masalah part genosidanya sih, gengs. Cuma dibilang persis juga ya enggak. Karena kan kalau dalam kasusnya Palestina adalah pemilik tanah yang dijajah oleh Israel. Nah, kalau kasus di Rohingya ini, pemilik tanahnya ya gimana pun juga memang masyarakat asli dari Myanmar. Dan orang-orang Rohingya ini kan minoritas istilahnya di sana. Tapi waktu Perang Dunia Kedua itu kok mereka nggak berpihak, nggak sejalan sama orang-orang Myanmar. Jadinya dimusuhin begitu loh. Namun sebenarnya pas gua baca-baca sejarahnya lagi, yang mendapatkan diskriminasi dan perlakuan nggak baik di Myanmar, itu bukan cuma orang-orang etnis Rohingya doang. Banyak etnis-etnis atau kelompok-kelompok lain yang juga diperlakukan nggak baik. Jadi maksudnya di sini bukan karena Rohingya Islam ya, nggak ada mengenai agama. Etnis lainnya agamanya sama, ada yang Buddha, ada yang Hindu segala macam juga ya mengalami diskriminasi juga. Tapi lebih memang mungkin di tentara Myanmar atau elit-elit di dalamnya ya maunya etnis asli mereka aja yang merajai dan berkuasa di negara mereka sendiri. Namun memang yang menjadi highlight beritanya adalah ya tentang masyarakat Rohingya ini. Karena akhirnya mereka ini ramai-ramai bermigrasi ke negara-negara lain untuk mendapatkan tempat tinggal yang baru. Soalnya di tahun 1982, pemerintah Myanmar nih akhirnya menerbitkan sebuah undang-undang yang menyatakan kalau etnis Rohingya itu tidak dimasukkan atau tidak termasuk sebagai ras nasional Myanmar. Yang artinya mereka berarti nggak dianggap sebagai kewarganegaraan Myanmar. Kalau mereka tidak diakui, nggak punya kewarganegaraan, berarti adalah sebutannya imigran gelap. Dan yang namanya imigran gelap, nggak diakui negara. Kalau misalkan ada apa-apa sama mereka, itu ya nggak ada yang tanggung jawab. Istilahnya mau disiksa sampai dihabisin sekalipun, orang tanpa warga negara ya siapa yang menuntut? Misalkan kalau kalian bingung nih, kita warga negara Indonesia, dapat kejahatan di negara sendiri, itu kan akan diproses melalui undang-undang yang berlaku. Tapi kalau kita melakukan kejahatan atau mendapatkan kejahatan di luar negeri, kedutaan Indonesia lah yang akan turun tangan buat bantuin warganya dong. Atau bule lah dari Amerika di Indonesia nih melakukan kejahatan atau mendapatkan kejahatan. Nah pasti pihak dari Amerika sana yang akan turun tangan ngurusin warganya tuh di Indonesia karena dia warga negara Amerika. Lah kalau ini Rohingya kagak punya kewarganegaraan, tahu-tahu disiksa gitu, dijahatin. Mau di Myanmar kayak mau di mana kayak, siapa yang mau ngurusin? Lah dia kagak ada negaranya. Paham kan? Jadi akhirnya masyarakat Rohingya ini menjadi masyarakat tanpa negara terbesar yang ada di dunia, gengs. Makanya mereka ini akhirnya diurus oleh lembaga-lembaga atau organisasi yang berdedikasi untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi hak-hak dari orang-orang seperti ini. Salah satunya itu ada UNHCR. Ya jatuhnya kayak dilindungi sama gerakan kemanusiaan yang ada di dunia ini lah, gengs. Karena memang berita-berita kekerasan terhadap masyarakat Rohingya itu sudah menjadi isu global. Ya karena mereka berarti merasa Myanmar itu udah nggak aman lagi buat mereka. Perlahan-lahan orang Rohingya ini mulai bermigrasi yang dimulai di tahun 1990-an. Tapi puncaknya yang pada pergi tuh rame-rame itu di tahun 2017. Soalnya emang diusir-usirin nama tentara Myanmar, di mana ada lebih dari 742.000 orang-orang Rohingya ini harus keluar dari wilayah Myanmar. Dan dalam kejadian itu, Bangladesh yang sebagai negara tetangga itu yang akhirnya memberikan penampungan untuk para orang-orang Rohingya itu, gengs. Nama penampungannya adalah Camp Cox's Bazar. Itu tuh gede banget, kayak udah
satu wilayah sendiri buat mereka sebenarnya. Ya bayangin aja, buat nampung ratusan ribu orang. Di dalam datanya aja, di tahun 2023 ini, Bangladesh itu telah menampung sebesar 967 ribu orang, gengs. Hampir 1 juta tuh. Namun, selain Bangladesh, negara-negara tujuan para masyarakat Rohingya ini bermigrasi untuk berlindung dan mencari tempat tinggal yang baru itu ada ke Malaysia, di sana ada sekitar 150 ribu orang. Terus ke Thailand, ada 90 ribu satuan orang. Ke India, ada sekitar 78 ribu orang. Dan yang terakhir, di Indonesia, sekitar 1000 sekian orang. Yang mana kalau dilihat dari data ini, Indonesia sebenarnya bukan tujuan utama mereka ya berarti. Melainkan memang ternyata kebanyakan orang Rohingya yang ke Indonesia itu menjadikan tempat transit aja untuk nantinya mereka mau lanjut pergi ke Malaysia. Karena kan menurut datanya pun Malaysia menjadi negara kedua yang menampung orang-orang Rohingya terbanyak setelah Bangladesh. Alasannya kenapa? Karena di sana mereka ini bisa bekerja secara gelap dan sembunyi-sembunyi. Jadi bukan hanya tinggal di camp pengungsian, tapi bisa menjadi kayak penduduk sana, tapi ya jatuhnya imigran gelap aja. Soalnya kalau mereka ke Indonesia, mereka nggak bisa kayak jadi penduduk lokal biasa, tapi harus tinggal di semacam camp, ya karena mereka gimana pun juga kan imigran gelap, nggak punya kewarganegaraan. Jadi sebenarnya Indonesia itu sudah pernah menerima para pengungsi dari Rohingya. Lama banget yang sudah dari tahun 2011-an. Jadi bukan tahu-tahu tahun 2023 ini datang terus ditolak kayak berita-berita itu yang nggak juga. Dari 2011 itu sudah datang. Tapi memang beritanya kayak baru digoreng, baru baru merebah di bulan November kemarin tuh karena ya tadi beritanya ditolak. Jadi kesannya kalau memang atas dasar kemanusiaan kan terdengar jahat ya. Karena tadi gimana pun juga mereka itu kan pengungsi. Udah gitu berlayar jauh banget pakai kapal reot sejauh puluhan ribu kilometer, pas datang diusir. Namun, ada cerita-cerita yang mendasari kenapa nih alasan-alasan masyarakat Rohingya itu tidak diterima lagi seperti berita yang kemarin. Nah, kita balik ke awal kedatangan di tahun 2011 dulu ya. Waktu itu disebutkan ada lebih dari 2.000 orang Rohingya yang terdampar di Aceh. Perlu di-highlight berarti ini dari tahun 2011 pun. Terdamparnya tuh memang ke wilayah Aceh ya, selalu Aceh ya. Sampai 2023 juga terdamparnya ke Aceh gitu. Ya tapi pada saat itu disambut baik, diterima, nggak diusir. Karena ya seperti yang kalian tahu, gimana pun juga nih orang Indonesia, walaupun aneh-aneh begitu kelakuannya ya, tapi kan terkenal nggak tegaan. Dan kalau udah urusan nolong-nolong begitu mah udahlah, kagak usah didebat. Kalau ada yang buka donasi ini itu pada gercep kan, basicnya baik-baik. Apalagi konteksnya, mayoritas dari orang Rohingya ini tuh beragama Muslim. Ya jadinya pada saat itu merasa harus nolong dong sesama saudara seiman gitu istilahnya. Walaupun ingat, ini jatuhnya imigran gelap loh. Yang kalau kita bicara mengenai hukum, ya bisa dikatakan salah. Nggak usah jauh-jauh kita mau ke negara orang gitu ya. Nyebrang kemana yang deket ke Singapura, ke Malaysia. Ya itu kan udah jelas harus ada pasportnya gitu kan lewat imigrasi. Biar semuanya terdata demi keamanan suatu negara tersebut. Namun pada saat itu, orang-orang Rohingya yang terdampar di Aceh ya tetap dibantu. Semua berdasarkan landasannya atas nama kemanusiaan. Membantu sesama manusia apalagi seiman. Hingga akhirnya, pemerintah setempat juga membangun tempat pemukiman untuk menampung orang-orang ini, gengs. Karena ya balik lagi, mereka itu adalah imigran gelap yang nggak bisa seenaknya pergi kemana-mana dong. Jadi ya ditampung, dikasih pakaian, dikasih makan, tapi harus tetap stay di camp ya. Nggak boleh keluar dari teritorial gitu ya. Fair-fair aja harusnya. Wilayah pengungsiannya itu tuh dibangun di tanah sebesar 5 hektar dengan anggaran 6 miliar rupiah loh, gengs. Namun seiring berjalannya waktu, satu persatu nih dari mereka itu mencoba untuk kabur dari ya camp pengungsiannya itu. Yang mana seperti yang tadi gue udah bilang, tujuan mereka utamanya adalah sebenarnya pengen ke Malaysia. Tapi sebenarnya hal ini nggak bisa dibilang heran juga ya. Ya dari camp pengungsian di Bangladesh saja kan berarti mereka kabur juga tuh. Sampai-sampai yang camp di Aceh itu yang baru dibangun, dari tadi ribuan orang, itu terakhir cuma sekitar 300 sampai 500-an orang gitu, gengs. Jadi ya benar bisa dikatakan Indonesia memang mungkin buat transit aja bagi mereka. Ya awalnya sih mereka kayak ditantang ya. Karena sebagai imigran gelap seharusnya kan nggak bisa asal masuk keluar begitu dengan seenaknya mau cuma transit doang. Karena yang benar prosesnya harus lewat imigrasi lah, biar semuanya bisa kedata. Kalau main masuk keluar seenaknya begitu bisa kacau lah suatu negara. Katakanlah misalkan ini orang buat nyelundupin ini itu. Kalau bisa bebas gitu masuk keluar, nggak usah pakai prosedur apa-apa gitu kan buat transit. Soalnya bener aja, di tahun 2015 ditemukannya pelanggaran-pelanggaran atau kejadian-kejadian kriminal seperti pengedaran narkoba sampai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum-oknum dari para pengungsi Rohingya ini di Aceh, gengs. Ya gimana pun juga memang ini nggak semua orang-orangnya ya. Pasti ada juga orang Rohingya yang attitude-nya baik. Karena ada memang sampai saat ini itu masih terus-terusan menetap di Aceh karena diterima sama warga sana, dianggap ya baik, ya ada masalah. Namun dengan terus-terusannya orang-orang Rohingya ini berdatangan, pastinya ada kekhawatiran akan tindakan-tindakan kriminal yang memang sudah pernah terjadi sebelumnya dengan segitu banyaknya orang ya. Dan nyatanya memang pernah tuh orang Rohingya memperkaos orang Aceh. Sampai pernah ada juga kejadian sebaliknya, di mana beberapa pengungsi wanita ini ingin mencoba kabur tapi ketahuan nih sama petugas. Namun mereka malah menuduh petugasnya itu katanya ingin memperkaos mereka. Tapi pas divisum tidak terbukti apa-apa. Nah di situ warga Aceh mulai geram. Maksudnya ini kayak udah ditolong kok malah fitnah, yang jatuhnya menjelekkan nama Aceh, yang seolah apa ya,
bertindak jahat kepada mereka. Padahal ya mereka sendiri yang mau kabur. Selain itu juga pernah didapati kalau antara pengungsi Rohingya ini tuh berzina atau melakukan persetubuhan di kamp pengungsian, padahal ya mereka bukan suami istri. Ya tahu sendiri Indonesia, gak usah jauh-jauh di Aceh gitu yang agamanya kuat. Hal-hal seperti ini gitu kan kalau di berita-berita banyak tuh, langsung diamuk sama warga. Nah, jadi karena banyaknya orang-orang Rohingya ini yang dianggap tidak mematuhi norma-norma dan peraturan yang memang berlaku sebagai pengungsi yang ditolong di wilayah Aceh, malah ada beberapa orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal yang menjadi meresahkan. Makanya orang-orang Aceh ini istilahnya apa ya, kapok dan takut. Daripada wilayahnya jadi nggak aman, mendingan menolak kalau ada nih orang-orang Rohingya yang baru mau mendarat di sana. Mungkin mereka merasa udah cukup lah membantu kloter-kloter yang sebelumnya nih, yang ujung-ujungnya pada kabur-kabur juga. Karena orang Rohingya ini tuh udah lama datangnya, bukan tahu-tahu cuma di November habis itu langsung ditolak. Cuma balik lagi memang kalau atas nama kemanusiaan, ya bingung juga. Sebenarnya kasihan dan mereka ini adalah orang-orang yang butuh ditolong. Namun apa ya, sebagian besar dari mereka itu tidak mengindahkan pertolongan yang sudah diberikan. Contohnya berita yang lagi rame, yang waktu kejadian November kemarin datang, itu kan langsung tegas diusir. Tapi mereka katanya tetap tuh dikasih perbekalan berupa ya makanan gitu di bungkusan. Namun ternyata sama mereka malah dibuang-buangin makanannya. Ya mungkin memang sakit hati atau gimana ya karena diusir gitu nggak diterima. Cuma berarti mereka nggak butuh makanan dong. Mereka itu butuhnya tanah untuk tempat mereka tinggal. Nah, permasalahannya lagi, mereka yang datang itu kan bukannya nggak punya tempat tinggal. Mereka itu datangnya dari tempat pengungsian Cox's Bazar yang di Bangladesh yang gede banget itu, gengs. Tapi seiring berjalannya waktu, ya namanya manusia ya berkembang biak. Lama-lama katanya tempat penampungan itu penuh sesak dan nggak nyaman lagi untuk dihuni. Dan di pengungsian sana juga katanya ada oknum-oknum apa ya, macam preman, yang membuat mereka nih nggak betah, nggak bebas. Jadi, mencari tempat lain yang dirasa bisa lebih nyaman untuk hidup. Karena menurut beritanya, ada yang mengatakan mereka itu sampai harus membayar $1.800 atau sekitar 27 jutaan untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal reot yang tadi tuh buat ke Indonesia ataupun negara-negara tujuan lainnya. Jadi pertama ya sebenarnya mereka ini punya uang, walaupun ya mungkin memang tidak berlebih ya. Karena di Cox's Bazar sendiri itu mereka bekerja, melakukan aktivitas dan mendapatkan uang. Jadi bukan kayak korban perang yang hanya membawa diri doang gitu, nggak punya apa-apa. Dan yang jadi pro dan kontra baru-baru ini ya kejadian-kejadian kemarin, orang-orang yang pro itu yang melihat atas dasar kemanusiaan yang mana orang-orang Rohingya ini harusnya dibantu dan ditolong. Karena gimana pun juga ya mereka bisa dibilang tertindas. Karena dari negara aslinya di Myanmar, itu kan sampai kayak mau dimusnahkan. Gimana pun juga namanya genosida itu tidak ada pembenarannya. Istilahnya berarti kan, ini ada orang kesusahan kok gak dibantu. Jahat amat. Sedangkan orang-orang yang kontra adalah lebih kepada kayak di sisi lain, itu rakyat sendiri tuh masih banyak yang susah. Kok ngebantu rakyat lain? Rakyat sendiri dulu lah yang dibantu. Dan sebenarnya Rohingya ini udah lama kok dibantu. Tapi memang tidak gencar pemberitaannya. Baru gencar lagi kemarin karena headline-nya ditolak dan diusir. Giliran waktu yang dibantu ya gak terlalu diberitain. Ya alasannya karena selain terus-menerus berdatangan, mereka juga berusaha kabur-kaburan dan membuat wilayah negara yang mereka datangi itu menjadi tidak aman. Tapi sekali lagi tidak semuanya ya. Tapi ada oknum-oknum yang melakukan tindakan kriminal yang meresahkan penduduk aslinya. Jadi istilahnya dibantu sih dibantu. Tapi ada kapasitas dan peraturan yang seharusnya dipatuhi. Lagi-lagi kita aja kalau berkunjung ke negara lain, itu kan kita harus mematuhi aturannya ya. Dan hati-hati banget gitu, menghormati norma-norma yang ada di negara tersebut. Ya sebenarnya pengungsi Rohingya ada di Indonesia itu tidak seberapa banyak kok dibandingkan tadi tuh negara-negara kayak apa Bangladesh, Malaysia, Thailand. Yang menurut gua sih gini kali ya. Si simpel kalau memang dirasa nggak bisa ikhlas dalam menolong ya udah lebih baik nggak usah. Karena gimana ceritanya kita nolong orang tapi kita ngedumel gitu loh. Nggak jadi berkah juga. Tapi kalau nggak mau nolong ya nggak usah kayak ngata-ngatain, jelek-jelekin atau nyumpahin gitu kan. Jadi jahat, udah diem aja. Karena jadi kayak banyak apa ya, orang-orang tuh kayak bercuit-cuit, kayak komen segala macem, malah kok kesannya jahat bener. Dimusnahkan lah, ditendang lah, diapalah gitu ya. Gak usah segitunya kali ya. Dan kalau masalah kemanusiaan ya, mungkin hal yang bisa kita lakukan untuk kemanusiaan adalah mendesak pemerintahan Myanmar. Yang mana gimana pun juga Myanmar itu kan adalah negara awal dari para orang-orang Rohingya ini kan, untuk menghentikan genosida dan diskriminasi terhadap orang-orang Rohingya. Sehingga mereka bisa kembali ke tempat awal mereka dan hidup layak di sana. Ya walaupun mungkin itu butuh proses yang panjang juga sih. Maksudnya juga daripada ditampung gitu kan, ngungsi sana, ngungsi sini, terus kaburan ke sana, kaburan ke sini, diem-diem, kerja juga jadi ilegal gitu, imigran gelap. Hidupnya juga nggak bisa bebas kan, kasihan. Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. So itu kan sekilas rangkuman mengenai permasalahan para pengungsi Rohingya di Aceh. Ya semua jadi heboh karena tadi tuh ada beritanya tentang penolakan dan pengusiran serta video-video yang memperlihatkan nih orang-orang Rohingya semacam apa buah makanan ataupun
Dikasih makan ya dimakan tapi bilang porsinya kurang. Yang jadinya banyak berkomentar kayak, ini kok kayak ngelunjak ya? Ya hal-hal seperti ini memang cukup kompleks. Dan harusnya udah menjadi urusan lembaga-lembaga yang lebih besar untuk menanganinya karena orang Rohingya ini tuh juga banyak banget. Antara kasihan namun ya memang meresahkan ya jadinya sulit. Kalau kalian ada yang mau nambahkan boleh langsung komen-komen di bawah. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Maaf kalau ada salah-salah kata dan sampai jumpa lagi di kasus Mr. Thing selanjutnya. Assalamualaikum.